Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kakak namanya Kak Sinta. Kakak adalah tentor bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas soal KMBM atau kemampuan memahami bacaan dan menulis. Di sini ada soal, sebaiknya kita baca soal terlebih dahulu ya. Soalnya adalah kata tersebut pada kalimat 7 merujuk pada, berarti kita fokus ke kalimat nomor 7 atau kalimat terakhir di paragraf ini. Tarian-tarian tersebut dipromosikan, bahkan dipertunjukkan secara internasional. Kira-kira kata tersebut ini merujuk pada apa ya? Kata tersebut termasuk pronomina penunjuk. Apa pronomina? Pronomina adalah kata ganti. Pronomina ada pronomina personal dan juga pronomina penunjuk. Sebagai kata ganti petunjuk kalimat sebelumnya. Berarti tarian-tarian tersebut, kata tersebut ini merujuk pada kalimat sebelumnya. Kira-kira apa ya yang dimaksud? Namun ada perbedaan yang mencolok antara tarian-tarian yang sangat bergaya istana Yogyakarta dan Surakarta. Di sini ada pilihan jawabannya ya. Ada istana, India, Cina, Timur Tengah, atau Eropa. Jawabannya adalah istana. Karena di kalimat sebelumnya ada kata ini, tarian-tarian yang bergaya istana. Lalu di kalimat 7 dia menggunakan pronomina penunjuknya adalah tersebut. Tarian-tarian tersebut kita bisa langsung temukan ya jawabannya. Karena kalau India, Cina, Timur Tengah, dan Eropa ini adanya di kalimat nomor 3 yang ini. Sementara pronomina penunjuk ini sebagai kata ganti petunjuk kalimat dari kalimat yang sebelumnya. Iya, B, C, D, dan E ada di kalimat 3. Jadi jawabannya istana yang merujuk pada kalimat sebelumnya. Lanjut ya ke soal berikutnya. Kita lihat soal berikutnya. Kalimat berikut perlu ditambahkan dalam bacaan tersebut. Terdapat lebih dari 3.000 tarian asli di Indonesia. Kalimat tersebut paling tepat ditempatkan setelah kalimat. Di sini kita mencari kalimat-kalimat yang hubungannya ada yang kurang sepertinya yang perlu ditambahkan. Kita lihat dulu antara kalimat 3 dan 4. Akar Austronesia dan bentuk-bentuk tarian suku Melanesia terlihat pengaruhnya mulai dari negara-negara Asia tetangga seperti India, Cina, dan Timur Tengah, hingga gaya barat Eropa melalui penjajahan. Kalimat 4, setiap kelompok etnis memiliki tarian yang berbeda. Sepertinya di antara kalimat 3 dan 4 perlu ditambahkan kalimat lagi. Coba kita selipkan kalimat ini di antara kalimat 3 dan 4. Terdapat lebih 3.000 tarian asli di Indonesia. Setiap kelompok etnis memiliki tarian yang berbeda. Jadinya nyambung ya. Di kalimat 4 butuh kalimat ini. Di sebelum kalimat 4 butuh kalimat ini. Jadi kalimat ini paling tepat ditempatkan setelah kalimat. Jawabannya adalah kalimat 3.
Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Penggunaan tanda baca yang salah terdapat pada kalimat tanda baca. Biasanya ini membicarakan tentang tanda koma. Apa aja sih fungsi-fungsi tanda koma dalam kalimat? Ini adalah fungsi-fungsinya. Yang pertama, digunakan dalam perincian kata, frasa, atau bilangan. Contohnya seperti ini ya, ibu membeli sabun, sampo, dan pasta gigi. Nah, ini sama seperti ada di kalimat 3. India, Cina, dan Timur Tengah. Ada dipisahkan dengan tanda koma ya. Ini untuk perincian. Berarti di kalimat 3 sudah tepat ya penggunaan tanda komanya. Yang selanjutnya, tanda koma digunakan sebelum kata hubung atau konjungsi seperti tetapi, sedangkan, melainkan, bahkan, dan juga konjungsi antar kalimat. Seperti oleh karena itu, namun, dengan demikian, walaupun demikian, dan sebagainya. Kita lihat satu persatu ya. Kalimat 2. Indonesia mencerminkan keragaman budaya, dari kelompok etnis yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Sepertinya penggunaannya tidak tepat. Tapi kita lihat pilihan jawaban yang lain. B. 3. Kalimat 3. Ini sudah benar tadi ya, yang bentuknya perincian. Kita lihat kalimat 5. Ada kontinum dalam tarian tradisional, menggambarkan episode Ramayana dan Mahabharata dari Hindi mungkin maksudnya. Mulai Thailand sampai ke Bali. Ini juga tepat ya, karena dia memisahkan keterangan di sini. Mulai Thailand sampai ke Bali. Kalimat 6. Namun, nah ini juga benar ya, karena konjungsi antar kalimat. Kalimat 7. Tarian-tarian tersebut dipromosikan bahkan ini ada di sini ya. Digunakan sebelum kata hubung. Jadi tanda koma harus ada di sebelum kata hubung bahkan. Jadi benar ya. Jadi penggunaan yang tidak tepat ada di kalimat 2. Jawabannya A ya, 2. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal selanjutnya, kita disuruh memperbaiki kalimat. Manakah perbaikan kalimat 5 yang paling efektif? Kalimat aslinya kita lihat di sini ya. Ada kontinum dalam tarian tradisional menggambarkan episode Ramayana dan Mahabharata dari Indi, mulai Thailand sampai ke Bali. Sepertinya ada
kata yang kurang antara dalam tradisional ke menggambarkan ya. Dalam tradisional menggambarkan. Artinya kurang tepat. Kita perbaiki dengan cara kita lihat satu-satu. Ada kontinum pada tarian tradisional menggambarkan episode Ramayana dan Mahabharata dari Indi. Sepertinya yang ini kurang tepat ya. Karena kata dalam di sini tidak perlu diperbaiki menjadi pada. Yang B juga sama. Ada kontinum di tarian tradisional. Kata dalam di kalimat 5 tidak perlu diganti dengan kata depan yang lain atau preposisi yang lain. Preposisi dalam sudah tepat ditempatkan di sini. Ada kontinum dalam tarian tradisional. A dan B kita eliminasi ya, karena kata dalam tidak perlu diubah. C. Ada kontinum dalam tarian tradisional menggambarkan episode Ramayana serta Mahabharata dari Indi mulai Thailand sampai ke Bali. Di sini tanda komanya hilang. Padahal tidak perlu dihilangkan tanda komanya. Kita lihat yang B juga sama ya. Ada kontinum dalam tarian tradisional yang menggambarkan di sini mulai ada kata yang. Kalimatnya mulai nyambung ya. Ada kontinum dalam tarian tradisional yang menggambarkan episode Ramayana dan Mahabharata dari ini mulai Thailand sampai ke Bali. Di sini kalimatnya sudah mulai nyambung karena ditambahkan oleh yang. Kata yang di sini maksudnya memperluas, sifatnya memperluas ini dalam tarian tradisional. Jadi tepat ya, tapi di D ini sama tanda komanya hilang seperti yang C. Padahal tidak perlu dihilangkan. Jadi C dan D tidak bisa kita pilih ya. Jawabannya adalah yang E. Ada kontinum dalam tarian tradisional yang menggambarkan episode Ramayana dan Mahabharata dari Indi, mulai Thailand sampai ke Bali. Salah satu unsur kalimat efektif adalah memiliki subjek dan predikat. Di sini subjeknya adalah ada kontinum, nah ini predikatnya. Dalam tarian tradisional, ini merupakan keterangan yang menggambarkan episode Ramayana dan Mahabharata. Ini merupakan perluasan dari keterangan dalam tarian tradisional. Sementara predikatnya adalah dari Indi. Kalau tadi kita tidak menambahkan kata yang di sini, maka predikatnya jadi ambigu atau jadi dua ya. Ada kontinum dalam tradisional menggambarkan episode Ramayana dan Mahabharata dari Indi, gitu. Jadi kita perlu menambahkan kata yang di sini. Karena menggambarkan episode Ramayana dan Mahabharata merupakan perluasan dari keterangannya. Selesai pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!